Jadi ganti, pas lagi salat Anda rasa was-was, rakaat pertama ini ya, habis Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim, hafal 2 ayat, Allah. Di rakaat yang kedua lari kemana gitu, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasib. Bukan dalam satu rakaatnya, tapi maksud saya, usahakan pindah-pindah setiap Anda dalam satu rakaat. Misal rakaat pertama baca ayat tertentu, di rakaat yang kedua pindah ke ayat baru lagi yang Anda hafal. Jangan hanya sepanjang hidupnya dan sepanjang salatnya qulhu 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 atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya syaitan yang sering goda kita, dia sudah hafal 4 qul ini, sering kita baca. Akhirnya kita harap lewat bacaan bisa syaitan lari. Ana hafal itu, jangan, tidak bisa ana lari. Yang kedua yang membantu kita bisa menghadirkan diri kita dalam salat, selain kerasin suara dalam bacaan, ganti-ganti ayat yang kita baca. Jangan qulhu mulu, rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu, dan seterusnya qulhu sampai mati. Ini yang membuat kita apa? Tidak merasa nikmatnya salat, karena saat kita baca qulhu sebenarnya bukan kita yang baca, otak bawah sadar yang baca. Karena sering kita baca, otomatis sudah terekam di sini, akhirnya dia keluar secara otomatis. Sudah faham? Jadi ganti, pas lagi salat Anda rasa was-was, rakaat pertama ini ya, habis Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim, hafal 2 ayat, Allahu Akbar. Di rakaat yang kedua lari kemana gitu, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasib. Bukan dalam satu rakaatnya, tapi maksud saya, usahakan pindah-pindah setiap Anda dalam satu rakaat. Misal rakaat pertama baca ayat tertentu, di rakaat yang kedua pindah ke ayat baru lagi yang Anda hafal. Jangan hanya sepanjang hidupnya dan sepanjang salatnya qulhu 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 atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya syaitan yang sering goda kita, dia sudah hafal 4 qul ini, sering kita baca. Akhirnya kita harap lewat bacaan bisa syaitan lari. Ana hafal itu, jangan, tidak bisa ana lari. Ya susah juga ini. Qul qul qul, ini kan masalah. Tapi saya minta Bapak Ibu, coba mulai malam ini ya. Karena ada salat i'tikaf, salat malam ya. Tapi saya minta sebelum Anda ikut salat malam, coba masing-masing salat 2 rakaat. Dan apa yang saya sampaikan ini coba praktik. Coba praktik. Insya Allah dengan perjuangan Anda akan semakin salatnya semakin baik, semakin bertingkat. Bapak Ibu, Anda jangan harap di satu malam bisa langsung jadi ke martabat yang pertama. Masih kita bahas ya. Ini kita masih, yang saya harapkan sementara ini golongan yang ketiga, lewat salat bisa diampuni Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau diampuni Allah berarti dosa kita sepanjang hari diampuni Allah. Begitu kita salat diampuni. Tapi yang keempat, ini jauh lebih tinggi lagi. Orang salat tapi dapat pahala. Bapak Ibu, kalau artinya semakin naik, semakin tinggi salatnya, berarti dapat pahala, otomatis diampuni juga kan? Semua kan di bawah, apapun yang di bawahnya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Siapa itu yang salat tapi bisa mendapatkan pahala salatnya? Artinya lewat salat dia benar-benar bisa merasakan nikmat salat.
yang sempurna wudu, sempurna rukun, sempurna wajib. Begitu dia masuk salat, punya kekhusyuannya luar biasa. Ka'bah di depan, surga di kanan, neraka di kiri, malaikatul maut di belakang, menunggu saya selesai salat agar dicabut nyawa. Bisa rasakan enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Mu'minun surah 23 dari ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu tolong tuliskan suratul Mu'minun surah 23 dari 1 sampai 11. Itu yang kita harapkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di sini Allah jelaskan fi salatihim, beda sama an salatihim. Bapak Ibu yang tidak bisa di martabat yang keempat ini, ada satu yang bisa membantu anda semua, adalah doa. Kalau anda berduli mau betul-betul menikmati khusyuk dalam salat, anda berdoa kepada Allah. Ada seorang salih berkata, aku mujahada diri lawan waswas dan syaitan selama 20 tahun. Alhamdulillah habis itu saya berhasil menikmati khusyuk dalam salat selama 20 tahun kemudian. Berarti Bapak Ibu jangan putus asa. Jangan anda baru sekali salat, ya Allah ternyata khusyuk susah juga. Tetap berjuang. Kalau memang tidak bisa mendapatkan martabat pahala, paling tidak diampuni Allah. Supaya kita keluar dari masjid lepas salat sudah suci dari dosa dan maksiat. Yang terakhir, yang kelima, orang salat tapi dengan salatnya dia termasuk orang terdekat kepada Allah. Lewat salat dia bisa merasakan diri sudah dekat sama Allah. Saya tidak bisa berkata hal ini sulit, tapi hal ini hanya orang-orang yang benar-benar dibukakan oleh Allah hatinya yang bisa menikmati salat seindah itu. Orang salat namanya salat muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah lewat salatnya. Jadi benar-benar dia datang begitu mendengar azan, bukan hanya mendengar azan, malah saya pernah membaca salah satu sejarah, salah satu ulama ahlus sunnah. Di dalam biodata sejarah beliau, 70 tahun tidak pernah masuk masjid sesudah azan. Tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 70 tahun. Artinya apa? Dia mendengar azan di dalam, berarti 70 tahun dia jaga salat di masjid, sudah dia di masjid standby sebelum azan. Ini seperti mereka yang Allah kasih kelebihan posisi terdekat kepada Allah lewat salat. Inilah salat seperti salat mereka, tidak perlu doa. Begitu dia salat punya masalah, Assalamualaikum, selesai salat Allah selesaikan masalah. Begitu dia punya hutang ingin dilunaskan, begitu dia melarikan diri kepada salat, ya ayyuhalladzina amanu, dia membuktikan
liwat salat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salat. Begitu dia salam, lunas utangnya. Sampai sahabat Rasul kekurangan makanan di rumah, dia salat 2 rakaat, Allah isi rumahnya makanan. Salat seperti apa? Yang jelas bukan seperti salat kita. Yang jelas betul bukan seperti salat kita. Salat mereka begitu Allahu Akbar, mereka sudah merasakan dirinya di alam lain. Inilah salat mereka yang bisa tembus sampai ke langit yang ke-7, bertemu dengan cahaya Allah di atas. Cahaya salat mereka langsung bisa sambung dengan cahaya Allah di langit yang ke-7. Begitulah mereka merasakan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Begitulah mereka dipimpin oleh salatnya dalam kehidupannya. Murah rizki, tenang, sempurna iman, khusyuk, nikmat, mulia akhlak, kemana saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kembali kepada apa? Supaya kita bisa mendapatkan salat seperti ini, harus kita bisa membiasakan diri segala sesuatu kita kembali kepada salat. Lagi sakit hati, sebelum anda cerita sama siapa-siapa, lagi sakit hati, atau tuliskan statusnya di dalam BB, aku lagi stres. Ana baca dalam BB saya ada 498 yang ikut dalam grup BB saya hampir lebih dari separuh dari mereka statusnya aneh-aneh. Ada saya lagi galau, saya lagi stres. Kalau ditanya apa masalahnya, tidak ada. Tidak ada yang mau nikah sama saya. Itu jadi masalah. Banyak hutang. Tapi ternyata kalau kita periksa masalah itu, rata-rata masalah itu yang muncul itu gara-gara tangan kita, bukan karena Allah. Semua gara-gara tangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum anda punya prinsip seperti ini, di BBM-nya, di HP-nya, di laptopnya atau apa, mempunyai kata-kata yang tidak sesuai bersama Allah, lebih baik segera ambil air wudu dan salat. Punya masalah utang, segera ambil air wudu dan salat. Sebelum anda cerita sama manusia dengan harapan dibantu oleh manusia, ceritalah sama Allah, baru akan Allah bukakan hati manusia memberikan pertolongan. Anda yang belum nikah, salat. Anda yang lagi sakit, salat. Anda yang merasa tertutup perjalanannya, salat. Kunci membuka bumi dan langit, salat. Ista'inu. Allah di sini memerintahkan minta tolong lewat salat. Ista'inu bis sabri was salat. Orang istri dan suami yang sudah lama menikah sampai saat ini belum memiliki keturunan, salat. Sebelum anda berikhtiar berobat sana sini, salat. Bapak Ibu, salat itu segala. Salat itu kita buka pintu Allah langsung tanpa protokol. Kita berbicara sama Allah langsung, kontak sama Allah kita langsung. Ini Allah yang maha baik. Ada seorang ibu kemarin SMS panjang lebar, curhat sambil nangis, dan dia minta saya mau telepon Syekh. Saya balas, mau telepon apa? Mau curhat. Sudah saya baca SMS-nya. Saya sendiri sudah ikut, habis baca SMS-nya ikut juga pusing kepala. Tapi ibu dah usah telepon. Ibu itu curhat sampai dia menjelasin keadaannya. Syekh, sampai saya SMS ini lagi nangis. Sampai di sini dia, sampai saya bisa terbayang seorang ibu yang lagi curhat, terbayang kondisinya dia lagi duduk sambil nangis-nangis. Dia sudah jelasin, saya lagi nangis ini.
Hampir mau nangis darah, bukan air mata lagi. Begini SMS-nya. Saya bilang, subhanallah, saya manusia biasa bisa terharu. Saya manusia biasa ikut pusing. Saya manusia biasa ingin bantu. Bu, saya balas SMS-nya. Curhat tidak beda jauh. Sama dengan curhat ini. Sambil saya bisa nangis, curhat sama Allah sana. Jauh, Allah lebih baik. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan saya menceritakan satu. Ada seorang, guru saya menceritakan peristiwa terjadi di depan mata guru saya. Dia masuk Masjidul Haram waktu umrah. Bertemu di hadapan Ka'bah ada seorang dari Yaman berdoa kepada Allah. Tapi yang menarik perhatian, guru saya tertarik perhatian dengan cara doa orang itu. Nangis, tangannya bancung sampai ke atasan, seolah-olah dia mau megang langitnya, saking betul-betul lagi butuh dan perlu. Berdoa tidak ada habisnya. Orang kesana kemari tidak ada perhatian, hanya fokusnya ke doa. Guru saya melihat keadaan ini, ini kayak ini ada sesuatu ini. Saya duduk di belakang, perhatiin. Doa terus sampai sepanjang waktu, tidak berhenti-berhenti. Dan nangisnya sampai didengar oleh guru saya doanya orang itu. Ya Allah, saya tidak akan berhenti berdoa dan tidak akan keluar dari Masjidul Haram ini sampai engkau kabulkan. Ini sekarang selesai masalah saya. Betul-betul dia sudah lemparkan diri. Ya Allah, saya tidak bisa kemana-mana. Dan saya tidak mau dan tidak akan keluar dari masjid ini. Dan saya tidak akan turunkan tangan saya sambil engkau kabulkan. Terus sambil nangisnya. Guru saya melihat, ini doanya kayaknya butuh banget ini. Betul-betul lagi stres. Ini masalahnya. Ternyata Bapak Ibu, hikmah dari cubaan dan ujian, pas kita lagi di puncaknya stres, ya, pas doanya bagaimana? Pas doa bagaimana? Biasa aja atau luar biasa? Allah senang ya luar biasa tuh. Allah senang. Ternyata hamba ini keluar doa yang tulus dan ikhlas pas cubaan. Dah kasih cubaan. Kasih supaya doa keluar ini. Ternyata hikmah daripada cubaan, Allah mengeluarkan doa yang ikhlas. Ternyata pas dia doa, ada seorang, guru saya ini cerita. Dia bilang ada seorang lewat, begitu lewat balik lagi. Melihat orang itu lagi berdoa. Dia masukin tangannya dalam gantung bajunya, terus lembar, ada uang banyak dilembari. Guru saya perhatiin ada uang banyak. Tapi ini orang masih berdoa, sudah lupa segala, hanya fikirannya kepada Allah. Subhanallah, sekian lama Allah sudah memberikan dia puas, dia turunkan doa. Begitu dia turunkan tangannya ke bawah, terasa, ada apa ini? Uang. Langsung nangis dan doa lagi. Dia tidak berhenti berdoa sampai ada kedengaran azan. Guru saya perhatiin. Begitu dia bangun, mau bergerak, mau kemana? Langsung kata guru saya, ini ada ilmunya ini. Langsung dia megang sama dia. Mau kemana ini? Sini, saya mau belajar sama antum. Ada apa sih? Ada masalah. Terus saya berdoa terus sama. Sudah Allah kasih hajatmu 3 kali lipat. Dikasih 3 kali lipat.